Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, mahasiswa saya, serta yang nonton video ini. Kita ketemu lagi di lanjutan mata kuliah e-business dan innovation. Kali ini materi yang akan saya coba jelaskan adalah tentang CRM, yaitu Customer Relationship Management, dan juga pembahasan tentang cloud computing. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan bahwa kita akan ada dua pembahasan. Sebenarnya nggak secara detail saya menjelaskan tentang CRM ini, dan juga saya tidak menjelaskan secara detail tentang cloud computing. Antara CRM dan juga cloud computing ini akan ada keterikatan dan keterkaitan apa sih yang harus digunakan saat menggunakan CRM dan juga cloud computing, gitu ya. Kemudian saya masuk ke slide yang pertama. Sebelum kita membahas tentang CRM ataupun cloud computing, kita akan berbicara dulu dengan AIS, yaitu Executive Information System, yaitu adalah sebuah platform teknologi yang bisa menyatukan semua informasi dari berbagai bagian menjadi satu atau single. Informasi secara lokal, sehingga enterprise atau perusahaan atau organisasi bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Jadi dengan berkembangnya teknologi saat ini, teknologi ini dimanfaatkan di banyak berbagai bidang. Salah satunya adalah perusahaan. Perusahaan sekarang sudah menggunakan aplikasi ataupun platform teknologi untuk mendukung perkembangan perusahaannya tersebut. Nah, salah satunya adalah konsep dari Executive Information System atau yang sering disebut juga dengan EAS. Nah, contoh EAS ini adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Kemudian ada juga CRM, yaitu Customer Relationship Management. Yang ketiga adalah SCM, yaitu Supply Chain Management, serta yang lainnya. Ini adalah salah satu penerapan konsep-konsep atau metode-metode yang dipakai di perusahaan yang menggunakan Executive Information System. Nah, sebenarnya AIS ini sama seperti perkembangan teknologi yang bakal kita adopsi di dunia nyata kita. Tentunya ada tantangan-tantangan. Teman-teman ketika menggunakan atau membuat sebuah aplikasi berbasis Android ataupun berbasis website, tentunya harus memikirkan tantangannya. Kalian membuat aplikasi kepada orang-orang yang tidak familiar dengan aplikasi tersebut, sehingga aplikasi yang bagus tersebut tidak dapat digunakan. Nah, tantangan terbesar pada Executive Information System atau AIS ini adalah, yang pertama adalah kompleksitas. Kompleksitas itu adalah tingkat kesulitannya. Terlalu banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya atau yang saling berintegrasi, sehingga permasalahan atau tantangannya atau tingkat kesulitannya semakin besar. Kemudian yang berhubungan dengan waktu. Ketika kita mencoba menerapkan Executive Information System, tentunya kita membutuhkan waktu yang lama. Serta tentunya kalau kita sudah menginvestasikan perusahaan kita dengan teknologi, tentunya akan berdampak sama cost atau biaya, yaitu biayanya mahal dan belum tentu aplikasi tersebut bisa mensupport pekerjaan perusahaan sehingga terjadi efektif dan efisiennya itu belum tentu terjadi. Nah, ini ada dua contoh perusahaan yang mengembangkan atau yang sudah menggunakan konsep dari Executive Information System atau AIS, yaitu yang pertama adalah SAP, yaitu websitenya adalah www.sap.com. Kemudian yang kedua adalah Oracle. Nah, Oracle ini perusahaan database atau perusahaan teknologi yang websitenya ada di www.oracle.com. Nah, kemudian di dalam AIS itu terdapat CRM, yaitu Customer Relationship Management, yaitu istilah dalam industri teknologi informasi atau IT untuk metodologi
perangkat lunak atau software, dan juga dalam kemampuan internet dalam upaya membantu perusahaan dalam mengolah hubungannya dengan pelanggan secara terorganisasi. Teman-teman kebayang nggak sih gimana sih caranya kita memaintenance antara perusahaan yang kita kelola dengan pelanggan? Tentunya kalau kita mau datengin satu-satu si pelanggannya, itu akan menghabiskan waktu yang lama. Makanya kalau misalnya kita berbicara tentang sosial media, tentunya di situ ada content marketing supaya si pelanggan itu akan engagement dengan perusahaan tersebut. Nah, oke, kenapa harus adanya CRM gitu ya? Jadi sebenarnya di perusahaan manapun sekarang sudah mengembangkan konsep perusahaannya, yaitu dengan menggunakan konsep Customer Relationship Management. Karena yang pertama, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan dengan lebih baik. Karena teman-teman, seperti yang kita ketahui, dalam sebuah perusahaan atau organisasi, salah satu aset terbesarnya adalah pelanggan. Jadi kita harus memahami karakteristik, kemauan dari si pelanggan tersebut. Bahkan ada istilahnya, tamu atau pelanggan adalah raja. CRM juga memperkenalkan proses dan prosedur yang dapat dipercaya guna berinteraksi serta membangun kuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Nah, fungsi CRM atau Customer Relationship Management adalah yaitu suatu ilmu dan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendapatkan, dan mempertahankan pelanggan suatu perusahaan. CRM itu didefinisikan sebagai aplikasi perangkat lunak. Jadi CRM itu sebenarnya aplikasi yang dipergunakan untuk membantu perusahaan dalam mengolah data pelanggannya, di mana dalam CRM terdapat proses mendapatkan, menyimpan, serta menganalisis informasi pelanggan, sehingga CRM dianggap sebagai alat bantu strategik dalam menjaga dan mendapatkan pelanggan. Teman-teman, ketika kita menggunakan atau melaksanakan bisnis, tentunya kebutuhan pengetahuan perusahaan atas data pelanggan khususnya itu sangat penting. Karena apa? Sewaktu-waktu data itu bakal kita gunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, atau kita hanya WA broadcast, say hello dengan pelanggan, itu sangat penting. Jadi ketika kita memiliki data pelanggan, itu sudah hampir 20-30% fungsi CRM itu sudah kita gunakan. Nah, dari fungsi ini, fungsi-fungsi CRM itu sebagai sistem informasi sebenarnya yang dapat dipergunakan untuk melakukan perencanaan, plan. Jadi kalau kita mengetahui perilaku atau karakteristik dari si pelanggan kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan ke depannya, rencana strategisnya apa. Kemudian yaitu penjadwalan, schedule. Kemudian ada pengawasan atau kontrol, kemudian kegiatan sebelum penjualan atau pre-sales, dan yang kelima adalah fungsi CRM adalah kegiatan setelah penjualan, post sales dalam organisasi. Nah, fungsi-fungsi ini harus saling keterkait karena makanya akan dibutuhkan data-data yang memang sangat penting. Nah, ini lihat di layar ada gambaran mengenai CRM. Sangat kompleksitas banget, kompleksitasnya dari customers gitu, dia bisa mengunjungi web atau mail atau email atau fax, phone, kemudian ke multi channel yang memang kita kelola atau kita buat sendiri gitu ya. Nanti ada call center, ada marketing department yang akan berhubungan sama dengan customer, kemudian sales department, customer support, dan seterusnya itu akan berhubungan sama si CRM ini gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kita membuat strategi Customer Relationship Management, yaitu maksud dari strategi ini merupakan strategi bisnis inti yang memadukan proses internal, fungsi internal, dan jaringan eksternal untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Tentunya ketika kita membangun sebuah perusahaan, kita tidak munafik untuk membuat perusahaan tersebut, tujuan perusahaan itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Masuk ke tujuan dari Customer Relationship Management adalah menjadikan organisasi, produk, jasa Anda selalu diingat oleh customer melalui kepuasan yang dialami oleh customer. Selain menyimpan data, tentunya kita punya semacam form feedback untuk customer kita memberikan kriteria atau memberikan feedback masukan ke perusahaan.
Kemudian menciptakan customer loyal melalui pemahaman customer yang mendalam terhadap produk atau jasa yang dijual. Teman-teman tahu produk Apple, iPhone, MacBook, dan seterusnya. Kalau kita kunjungi store-store-nya, iBox atau yang lainnya, itu harganya sangat mahal, teman-teman. Tetapi si Apple, perusahaan Apple ini mampu menjalankan CRM ini dengan baik, sehingga banyak orang-orang atau banyak pelanggan-pelanggan yang loyal sama Apple. Harga berapapun itu bakalan dibeli. Walaupun tentunya ada tahap-tahap strategi marketing ataupun strategi bisnis atau bisnis plan yang mereka jalankan, sehingga ada sesuatu yang menarik atau mengikat si pelanggan tersebut. Kemudian kaitannya CRM dengan cloud computing. Jadi secara umum cloud computing itu adalah bahasa singkatnya adalah komputasi awal. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang cloud computing dapat kita bayangkan seperti sebuah jaringan listrik. Apabila kita membutuhkan listrik, apakah kita harus punya pembangkit listrik sendiri? Tentunya tidak. Kita tinggal menghubungi penyedia jasa layanan, misalnya PLN atau apapun yang menyediakan layanan listrik. Kemudian menyambungkan rumah kita dengan jaringan listrik dan tinggal menikmati listrik tersebut atau layanan tersebut. Pembayaran kita bisa lakukan dengan bulanan ataupun sesuai dengan pemakaian. Kalau listrik bisa seperti itu, mengapa layanan komputasi tidak bisa? Misalnya apabila sebuah perusahaan membutuhkan. Cloud computing, teman-teman, itu adalah medianya adalah internet, tempat menyimpan yang sudah disediakan perusahaan-perusahaan tertentu, kita tinggal sewa dan mereka menyediakan jasa layanan menyimpan data tersebut. Itu disebut dengan cloud computing. Kita nggak tahu mereka nyimpannya di mana, makanya disebut dengan awan. Nah, penyedia jasa cloud computing ini bisa seperti Microsoft atau provider-provider lain yang telah menyediakan aplikasi CRM-nya yang dapat digunakan langsung dari perusahaan. Jadi, penyedia cloud ini juga udah menyediakan aplikasinya. Jadi, kita nggak butuh lagi orang IT-nya, kita nggak butuh lagi servernya, kita nggak butuh lagi infrastruktur listrik dan seterusnya untuk si server. Kita sudah siapkan saja sumber daya manusianya untuk mengolah aplikasinya tersebut. Kemudian, mereka tinggal menghubungi penyedia perusahaan dengan layanan tersebut, dalam hal ini melalui internet, dan tinggal menggunakannya. Pembayarannya bisa dibayar per bulan ataupun per tahun tergantung kontrak sesuai pemakaian. Tidak lagi ada investasi di awal yang harus dilakukan. Nah, karakteristik dari cloud computing kita lanjutkan. Ada beberapa karakteristik cloud computing. Yang pertama adalah on-demand self-service. Apa maksudnya? Sebuah layanan cloud computing harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui mekanisme sendiri, gitu ya, swalayan, dan langsung tersedia pada saat dibutuhkan. Campur tangan penyedia layanan adalah sangat minim. Jadi apabila kita saat membutuhkan layanan aplikasi CRM, sesuai contoh di awal, maka kita harus dapat mendaftar secara swalayan dan layanan tersebut langsung tersedia saat itu juga. Jadi kita tidak melibatkan banyak orang untuk karakteristik dari cloud computing. Yang kedua adalah broad network access, yaitu sebuah layanan cloud computing harus dapat diakses dari mana saja. Makanya disebut dengan cloud. Cloud kita bisa akses di mana aja. Kalau kita keluar, kita ngelihat awan, kita bisa melihat awan itu dari mana saja. Dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun. Yang penting terhubung dengan jaringan internet atau jaringan layanan. Dalam contoh layanan aplikasi CRM di atas, selama kita terhubung ke jaringan internet, saya harus dapat mengakses melalui media laptop, desktop, warnet, handphone, tablet, dan perangkat lainnya. Yang ketiga adalah resources pooling, yaitu sebuah layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien. Karena cloud computing digunakan bersama-sama oleh berbagai pelanggan, penyedia layanan harus dapat membagi beban secara efisien, sehingga sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang keempat adalah rapid elasticity, yaitu sebuah layanan cloud computing harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Misalnya apabila pegawai di kantor bertambah, maka kita harus dapat menambahkan user untuk aplikasi CRM-nya.
dengan mudah, yaitu begitu juga pegawainya berkurang, itu kita akan menghapusnya. Apabila kita menempatkan sebuah website berita dalam jaringan cloud computing, maka apabila terjadi peningkatan traffic karena ada berita penting, maka kapasitas harus dapat dinaikkan dengan cepat. Yang kelima adalah mission service, yaitu sebuah layanan cloud computing harus disediakan secara terukur karena nantinya akan menggunakan atau digunakan dalam proses pembayaran. Harap diingat bahwa jasa layanan cloud computing ini dibayar sesuai penggunaan sehingga harus terukur dengan baik. Sama seperti konsep kita ingin menyewa internet dari internet service provider gitu ya. Pasti ada ukuran berapa mega, kecepatannya, bandwidth-nya berapa, itu dapat terukur. Kemudian ada 3 aspek penting yang perlu dibenahi ketika kita ingin mengimplementasi Customer Relationship Management ini. Yang pertama adalah SDM-nya atau orangnya. Tentunya kalau orang yang nggak mengerti tentang CRM, itu bakalan kesulitan untuk mengimplementasinya. Kemudian proses dan prosedurnya. Yang ketiga adalah sistem dan teknologinya. Oke, teman-teman, mungkin ini penjelasan singkat tentang CRM dan juga cloud computing sebenarnya saling keterkaitan dan penting dalam sebuah organisasi di zaman teknologi yang sudah mulai maju dan mungkin kondisinya saat pandemi saat ini. Mungkin kita akan bahas lagi tentang hal tentang e-bisnis. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan email. Kemudian mungkin di YouTube channel ini bisa di-subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan kuliah selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.